Selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi di minggu ke-13 ya dari subjek Constitutional Legal Aspect and Dispute Resolution. Kali ini kita berbicara mengenai litigation ya, peradilan. Nah, sebelum-sebelumnya kan kita sudah bicara mengenai berbagai jenis aspek hukum ya di industri konstruksi, mulai dari ada land law, kemudian ada contract law, dan lain-lain sebagainya. Kemudian terakhir minggu lalu itu kita bicara mengenai ADR ya, arbitration and ADR. Ya. Sekarang kita bicara mengenai litigation. Okay. Nah, sekarang apa sih sebenarnya litigation ya? Litigation atau litigasi bahasa Indonesianya itu sebenarnya adalah sebuah istilah ya. Istilah dalam hukum mengenai penyelesaian sengketa ya yang dihadapi di luar melalui jalur pengadilan ya. Jadi kalau melalui jalur pengadilan namanya ya litigation ya. Nah, proses tersebut melibatkan tentu pembeberan ya, disclosure of information, pembebaran informasi maupun bukti-bukti terkait dengan sengketa di trial ya, di persidangan ya. Nah, ini yang membedakannya dengan ADR kemarin ataupun arbitration yang sifatnya kan close ya kan. Jadinya kalau ADR itu lebih tertutup ya kan, sehingga ya sengketa itu diselesaikan oleh para pihak yang memang bersengketa ya, baik melalui hakim penengahnya. Tapi kalau melalui jalur litigation, pengadilan, otomatis itu akan terbuka ya untuk umum dan bisa diakses oleh umum melalui putusan-putusan pengadilan. Nah, untuk the dispute ya, sengketa ini tentu diselesaikan ya berdasarkan kewenangan dari naungan kehakimannya itu sendiri ya. Para hakim yang memiliki keputusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Ya. Dalam pasal 22 ya dari Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa sistem kehakiman, judicial system ya Indonesia ini under the authority ya, di bawah kekuasaan dari Mahkamah Agung ya, Supreme Court ya, dan badan peradilan di bawahnya ya. Badan peradilan di bawah Supreme Court ya, entah itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi ya. Nah, badan-badan peradilan ini umumnya mencakup peradilan umum ya, kemudian ada religious court juga ya, agama, kemudian state administrative court ya, tata usaha negara ya, pengadilan tata usaha negara, kemudian military court ya, pengadilan militer, nah, maupun Mahkamah Konstitusi ya. Nah, berdasarkan tentu ya banyak jenis dari penyelesaian sengketa melalui litigasi ini, tipe-tipe kasusnya pun yang diselesaikan biasanya itu bisa berupa land acquisition ya, terkait dengan pembebasan lahan, kemudian banking, perbankan, sengketa keperdataan ya, civil dispute, kemudian corporate crime, kejahatan pidana ya, perusahaan, fraud, corruption, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dispute resolution proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini sering disebut sebagai ultimum remedium ya, yang berarti bahwa litigasi itu adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara litigation and non-litigation ya? Litigasi tentu sengketa antara para pihak itu tidak favorable ya, adalah situasi yang tidak menguntungkan lah, tidak menyenangkan gitu kan ya. Banyak yang harus dikorbankan tentu saja ya, termasuk aspek waktu maupun uang. Nah, sengketa ini
dapat berupa sengketa kecil maupun sengketa besar gitu ya, major dispute ya kan. Para pihak yang kemudian tidak tidak puas dengan sengketa tersebut ya, penyelesaian sengketa itu dapat menyelesaikannya itu dengan berbagai cara ya kan, baik itu melalui ADR maupun litigation. Penyelesaiannya ini ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 ya tahun 99 artikel pertama ya paragraf ke-10. Nah, ini adalah kemarin ya undang-undang terkait dengan arbitration maupun ADR ya, yang memang mengindikasikan bahwa pensengketaan itu dapat diselesaikan baik itu melalui jalur litigasi maupun non litigasi ya. Nah, alternatif ini tentu diberikan itu mengingat memang sengketa itu banyak beragam, termasuk dampaknya juga beragam, konsekuensi dari sengketa itu juga beragam gitu kan ya. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, masalah pemilihan apakah sebuah sengketa itu akan diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi seperti ADR itu adalah kesepakatan kedua belah pihak gitu ya, yang kemudian diatur pada saat negosiasi kontrak di awal, kemudian dituangkan dalam kontraknya ya terkait dengan klausul penyelesaian sengketanya seperti apa. Nah, jalur litigasi sendiri ya memberikan atau membawa dispute ini ya, isu-isu terkait dengan sengketa ini ke jalur hukum ya, jalur hukum, sedangkan jalur non litigasi itu prosesnya itu lebih ke pada itikat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa ya. Penyelesaian sengketa di luar peradilan itu tentu harus berdasarkan kesepakatan para pihak dan ditulis atau dituangkan ya dalam putusannya itu gitu ya. Jadi mirip seperti litigation kan putusannya juga ada ya, putusan pengadilan hasilnya apa. Nah, nanti kalau misalnya ada terlibat dengan sengketa, penyelesaian sengketa baik melalui negosiasi, mediasi, adjudikasi, ya itu nanti putusan sengketanya juga harus dituangkan ya dalam bentuk putusan ya, awardnya ya. Nah, secara umum memang terdapat dua jenis litigation ya, bukan dua jenis, dua tahap, two stages of litigation ya, dua tahap pengadilan ini ya. Yang pertama itu adalah tahap administration ya, tahap administrasi di mana pihak salah satu pihak ya itu mendaftarkan berkas sengketa ke pengadilan negeri ya setempat dan membayar sejumlah uang muka lah ya. Kemudian setelah itu pengadilan akan mencatat ya, mendaftarkan sengketa tersebut ya, berkas sengketa, dan majelis akan mengadili sengketa tersebut ya. Jika tanggal sudah ditentukan ya untuk mendengarkan persidangannya, maka pihak panitera akan mengirimkan ya surat panggilan ya kepada para pihak yang terlibat yang berkepentingan ya. Kemudian tahap kedua adalah tahap yudisial ya. Judicial. Nah, ini di sini kasus sengketa tersebut akan diperiksa ya secara keseluruhan ya oleh majelis hakim dan sebelum tentu dilanjutkan dengan usaha proses mediasi ya. Jika proses ini gagal ya, proses mediasinya gagal, maka gugatan akan dibacakan dan tergugat bisa menyampaikan pembelaannya ya maupun bukti-buktinya. Proses ini juga dilakukan ya oleh penggugat secara bergantian lah ya. Jadi memang hakim itu kan salah satu asasnya itu harus mendengarkan kedua belah pihak gitu kan ya. Nah setelah mendengarkan, kemudian hakim akan menganalisis dan menentukan putusan ya, memberikan putusan atas perkara yang disidangkan ya. Nah sekarang apa saja sih ya advantages ya, manfaat dari penyelesaian sengketa melalui litigation tadi ya. Tentu selain
tadi yang disebut bahwa putusan dari pengadilan itu sifatnya adalah ultimum remedium, ya, artinya final, ya. Ada memang beberapa keuntungan lain dari penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini. Ya. Yang pertama tentu itu adalah prosesnya dilakukan oleh secara formal oleh institusi pemerintah, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, mulai dari pengadilan, ya, pengadilan negeri tinggi hingga mahkamah, ya. Kemudian keputusan ini dibuat oleh hakim yang jelas mereka adalah orang-orang yang memegang pemegang kewenangan untuk memutuskan suatu perkara, kemudian mereka juga tidak memiliki keterlibatan, ya, tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kedua belah pihak, gitu, ya. Jadi sifatnya itu lebih objektif, ya, kemudian dan independen, ya. Kemudian legal facts, ya. Fakta-fakta hukum itu menjadi orientasi dari pengambilan keputusan oleh hakim, ya. Dan proses persidangan ini dilakukan secara terbuka, waktu yang dibutuhkan juga relatif singkat lah, ya, tergantung dengan peliknya kasus yang disengketakan, ya. Dan ini tadi putusan hakim itu sifatnya final, ya, akhir, dan ya memaksa, ya, para pihak untuk mematuhinya, gitu, ya. Nah, memang dalam perjalanan, ya, melaksanakan penyelesaian ini, ya, melakukan penyelesaian sengketa ini sangat diperlukan mungkin, ya, mungkin ataupun tidak jarang sekali diperlukan pendapat dari para profesional ahli, ya, untuk membantu hakim dalam hal menangani maupun memahami suatu perkara itu seperti apa, gitu, ya. Nah, memang undang-undang juga sebenarnya itu telah mengatur, ya, keberadaan dari pihak yang berkompeten ini, ya. Misalnya itu, ya, tadi law firm ataupun pihak saksi ahli yang diundang untuk kesaksiannya di pengadilan, gitu kan, ya. Dengan didampingi oleh salah seorang pihak yang memang kompeten, yang ahli, ya, sehingga pihak yang bersengketa ini, ya, yang bersangkutan atas sengketa ini bisa mendapatkan pencerahan lah, ya, ataupun pembelaan hukum yang benar, ya, correct legal defense, ya, sehingga setiap langkah yang mereka ambil itu jelas, ya, langkah-langkah hukumnya, konsekuensinya seperti apa, kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya, gitu, ya. Nah, sekarang kenapa kok penting kita membahas masalah litigation law ini, ya kan? Sama seperti sebelum-sebelumnya, ya, proyek konstruksi itu terus meningkat, ya, infrastruktur, ya, bangunan konstruksi itu terus di Indonesia ini terus meningkat dan menyerap banyak sekali tenaga kerja, ya kan, yang bekerja di industri konstruksi. Nah, pemerintah juga harus sadar, ya, adanya potensi kenaikan dari sengketa konstruksi. Menurut Latore, construction dispute, ya, sengketa di bidang konstruksi itu merupakan masalah serius sebenarnya di banyak negara, ya. Those dispute, ya, sengketa-sengketa ini apabila tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ADR kemarin itu, ya, maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi ini, ya. Nah, ini apa sih kemudian undang-undang terkait dengan litigation? Jadi saya mengacu ke Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 86 tentang peradilan umum, ya. Jadi ini memang statusnya masih berlaku sampai saat ini, ya. Nah, apa isinya dari UU Peradilan? Di sini dijelaskan, ya, di pasal 1 poin 1, pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Hakim adalah hakim di pengadilan tinggi maupun
pengadilan negeri ya. Kemudian MA ini adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Kemudian komisi yudisial adalah lembaga negara ya. Kemudian pengadilan khusus itu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah MA langsung ya. Sedangkan ada juga istilah ad hoc ya. Seperti kemarin saya sempat menyinggung arbitration ad hoc ya, ad hoc arbitration, arbitrase ad hoc itu sebenarnya sifatnya sementara ya. Jadi hakim ad hoc itu adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang pasal 13B ini terkait dengan kewajiban hakim ya. Jadi hakim itu harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia serta berpengalaman di bidang hukum. Kemudian yang kedua, hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku kehakiman. Pasal 14 ya, ini terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim ya. Jadi ini poin A ini adalah harus WNI ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD, sarjana hukum ya. Jadi hakim itu haruslah seorang lulusan S1 hukum ya. Kemudian lulus pendidikan hakim ya. Jadi setelah jadi ini seperti profesi lah ya. Profesi itu kedokteran kan sudah S.Kes ya harus lanjut dengan dapat gelar lanjut dengan pendidikan kedokteran supaya dapat gelar dokter ya. Kemudian sekarang insinyur juga sama ya. Habis ST ya, sarjana teknik, kemudian atau sarjana teknik terapan, kemudian lanjut dengan pendidikan keprofesian ya, profesi keinsinyuran, kemudian baru dapat gelar insinyur ya kan. Nah ini hakim juga ada gitu ya, harus lulus dengan pendidikan hakim tersebut. Kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun ya. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, terkait poin H ini, berusia paling rendah dan paling tinggi 40 tahun ini adalah ketika dia diangkat ya, ketika diangkat sebagai hakim pengadilan. Kemudian untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling minim ya, itu 7 tahun ya sebagai hakim pengadilan negeri ya. Karena hakim kan itu biasanya panel ya. Jadi ada jumlahnya ya dan diketuai oleh seorang ketua hakim ya. Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi ya yang transparan, akuntabel dan partisipatif ya. Proses ini dilakukan bersama oleh MA dan Komisi Yudisial ya. 14B untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc ya, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 kecuali huruf D, E dan H ya. Kecuali huruf dia harus sarjana hukum, E lulus pendidikan hakim ataupun H berusia paling rendah 25 sampai 40 tahun. Jadi kalau orang-orang profesional ya, misalnya saya gitu kan ya, diminta sebagai hakim ad hoc untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa konstitusi, ya bisa ya, meskipun saya tidak lulus sarjana hukum gitu kan ya, ataupun yang tadi ini lulus pendidikan hakim. Saya persyaratan dimaksud pada ini ya untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha ya. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 15 untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi. Kalau tadi kan hakim negeri ya, pengadilan negeri. Kalau ini pengadilan tinggi, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 ya.
berumur paling rendah 40 tahun, ya, berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan negeri, ya. Kemudian lulus examination, ya, yang dilakukan oleh MA dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara, ya. Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi harus berpengalaman paling singkat 5 tahun, ya, sebagai hakim di pengadilan tinggi, atau 3 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat sebagai ketua pengadilan negeri, ya. Dan untuk dapat diangkat sebagai wakil ketua harus berpengalaman paling singkat 4 tahun atau 2 tahun sebagai ketua bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat sebagai ketua pengadilan negeri sebelumnya. Jadi memang dia tahapnya bertahap, ya, ada syaratnya juga masing-masing ada, gitu ya, untuk masing-masing tahapannya. Hakim pengadilan diangkat oleh presiden, ya, atas usulan ketua MA, kemudian hakim pengadilan diberhentikan pula oleh presiden atas usulan ketua MA ataupun komisi yudisial melalui ketua MA. Usul pemberhentian dilakukan oleh komisi yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan apabila hakim bersangkutan melanggar kode etik, ya, ataupun pedoman perilaku hakim. Sedangkan ketua dan wakil ketua pengadilan itu diangkat dan diberhentikan oleh ketua MA, ya. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri, ya, secara tertulis, sakit jasmani maupun rohani secara terus-menerus, telah berusia 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, maupun hakim pengadilan negeri, atau 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi, atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, ya. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden. Nah, pasal 20 ini terkait dengan alasan pemberhentian tidak hormat, ya. Misalnya dipidana penjara, ya, karena telah melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya. Melakukan perbuatan tercela, ya, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya secara terus-menerus selama 3 bulan, kemudian melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dan atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Usul pemberhentian ini diajukan oleh ketua MA kepada presiden. Ini tadi, ya, sampai sama isinya, ulang tadi. Pasal 52A, pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Makanya kan kalian bisa, ya, mengakses semua putusan kehakiman, ya, baik dari pengadilan negeri, tinggi maupun hingga MA tahapnya, dan di dalam putusan itu biasanya juga disampaikan, ya, biaya perkaranya berapa, gitu kan, ya. Kemudian pengadilan wajib juga menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa, ya, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan itu diucapkan, ya. Kemudian apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan itu, maka ketua pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan umum dapat menarik biaya perkara, ya. Penarikan biaya perkara ini wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah, ya. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Biaya kepaniteraan itu merupakan penerimaan negara, bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya proses penyelesaian perkara itu dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh MA. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud itu diperiksa oleh BPK. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud itu harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, ya.
Jadi memang kan hakim itu yang berwenang untuk memeriksa ya kan dan memutuskan suatu perkara. Ketika mereka memutuskan ya mereka harus bertanggung jawab atas putusan yang telah mereka buat gitu kan ya. Kemudian setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Nah ini terkait dengan pihak yang berperkara nih ya, yang bersengketa. Negara dapat menanggung ya biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pihak yang tidak mampu itu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu ya dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Jadi didampingi oleh siapa ini ya, memperoleh bantuan hukum dari misalnya pengacara ya, lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya. Pasal 68C, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu ya dalam memperoleh bantuan hukum ya. Bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat pengadilan ya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi memang sangat singkat ini. Untuk terkait dengan litigation, ini silakan kalian baca ya. Ini cari Hasanah dan Khairunisa ya. Litigation Transformation in Law Enforcement Effort in Indonesia during the COVID-19 pandemic ya. Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya. Nah, ini silakan dibaca, dipahami ya.